Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu kawasan yang memiliki perekonomian yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian banyak negara maupun perekonomian global adalah kawasan Uni Eropa. Secara keseluruhan, kontribusi Uni Eropa terhadap tingkat ekspor dan impor global adalah sebesar 16%. Dengan fondasi perekonomian yang kuat dan menjanjikan, Uni Eropa menjadi salah satu mitra dagang yang dianggap strategis oleh banyak negara. Uni Eropa juga memiliki kerangka hukum investasi yang jelas, tegas, serta transparan yang dapat memudahkan investasi dan keberlanjutan investasi di kawasan Uni Eropa. Sejarah hubungan perekonomian Uni Eropa dengan Indonesia dapat ditarik mundur jauh sejak abad 16, ketika Indonesia dan negara-negara di Eropa melakukan kontrak dagang. Namun, hubungan Indonesia dan Uni Eropa menjadi jauh lebih erat pada tahun 2009, ketika adanya perjanjian, kemitraan, dan kerjasama Uni Eropa-Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation atau PCA, di mana ini juga mulai didiskusikan dan mulai berlaku sejak tahun 2014. Perjanjian ini juga meliputi 4 hal utama, yaitu ada pendidikan, HAM dan demokrasi, perdagangan dan investasi, dan lingkungan hidup. Hubungan PCA antara Indonesia dan Uni Eropa inilah yang kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, yang dimana ini juga berlaku di antara Uni Eropa dan Indonesia. CEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa adalah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa yang membahas berbagai aspek hubungan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah adanya hubungan erat antara kedua belah negara sebelum dimulainya negosiasi CEPA, kedua belah pihak ini masih ingin membuat perjanjian baru, menunjukkan bahwa potensi dari perjanjian CEPA ini sangat menjanjikan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak potensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari kedua belah pihak yang masih dapat didorong lagi. Namun sampai sekarang proses negosiasi ini masih terus berjalan dan CEPA Uni Eropa ini masih belum diratifikasi oleh kedua belah pihak. Negosiasi CEPA Uni Eropa Indonesia sendiri dimulai pada 18 Juli tahun 2016 dengan objektif untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar, meningkatkan hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, sekaligus meningkatkan Foreign Direct Investment atau FDI. Dikarenakan jenis perjanjian ini yang bersifat perjanjian perdagangan komprehensif, maka cakupan-cakupan isu yang dibahas dalam perjanjian ini tentu juga akan menjadi lebih luas dibandingkan dengan perjanjian seperti Free Trade Agreement yang biasa diikuti oleh Indonesia. Secara singkat, isu-isu yang dibahas dalam tiap negosiasi antara Indonesia dengan Eropa ini sendiri merupakan isu-isu baru bagi pemerintah Indonesia yang bahkan isu-isunya belum diatur dalam regulasi di Indonesia. Beberapa contoh isu baru yang dibahas dalam perjanjian ini adalah mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan digital yang juga termasuk perlindungan data di dalamnya, serta isu-isu yang berhubungan atau yang terkait dengan BUMN atau badan usaha milik negara. Proses negosiasi CEPA sempat terhambat akibat pandemi COVID-19, sehingga pada tahun 2020 tidak ada proses negosiasi terjadi. Negosiasi kemudian dilanjutkan secara virtual pada tahun 2021 sebanyak 2 kali pada tahun tersebut. Selain itu, COVID-19 bukan menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Terdapat pula beberapa hal yang menjadi rintangan isu dalam proses negosiasi, di antara lain seperti isu-isu provinsi, perlindungan investasi yang telah diajukan, maupun keinginan Indonesia sendiri untuk mengakhiri lebih dari 60 bilateral investment treaties dan kekhawatiran Indonesia terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan antar negara dan investor. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar yang kuat, terdapat beberapa faktor lain yang akhirnya menghambat adanya pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Kurangnya transparansi pemerintah, ketidakpastian kebijakan, kurangnya kemampuan infrastruktur serta teknologi dianggap menjadi kendala utama dalam perkembangan investasi di Indonesia. CEPA EU Indonesia dapat memberikan 2 jalur investasi yang meningkatkan tingkat Foreign Direct Investment atau FDI. CEPA Uni Eropa Indonesia akan mencakup bab tentang ketentuan investasi untuk meningkatkan arus investasi di antara para pihak. Dengan dimasukkannya masalah investasi ke dalam CEPA, kemungkinan akan mendorong lebih banyak arus investasi antar negara. Salah satu dampaknya ini dialami oleh Indonesia, di mana hubungannya dengan Uni Eropa itu terjalin EU's Generalized System of Preference. EU's Generalized System of Preference merupakan sistem terbentuk dengan tujuan untuk mendorong negara maju dan membantu negara berkembang supaya dapat berintegrasi dalam perekonomian dunia.
Dengan kata preference ini menunjukkan kepada perlakuan istimewa yang diberikan Uni Eropa kepada negara berkembang dalam bentuk skema pengurangan dan penghapusan tarif bea masuk barang. Dengan diberikannya hak istimewa ini, negara berkembang diharapkan dapat mengakses masuk ke dalam pasar ekonomi Uni Eropa. Dampak potensi ratifikasi UCEPA. Uni Eropa secara umum telah menerapkan 3 jenis struktur tarif, yaitu MVN, berlaku bagi seluruh anggota World Trade Organization atau WTO, GSP untuk negara berkembang maupun kurang berkembang, serta Repeating Preferential Tariff Rates yang berlaku berdasarkan kepada perjanjian perdagangan eksternal. Produk Indonesia saat ini telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif dari GSP maupun MVN yang lebih rendah, tergantung pada proses perkembangan sektor produksinya. Misalnya, pada produksi pertanian, makanan tekstil, dan alas kaki, telah memiliki rata-rata MVN yang tinggi di Uni Eropa, dan produk tersebut merupakan keberhasilan kita untuk memproduksi sendiri yang telah diekspor secara kompetitif. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima GSP, dan tingkat tarif ini dipengaruhi ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa. Dengan ratifikasi UCEPA ini, terdapat 2 kemungkinan bentuk penghapusan tarif yang dapat terjadi. Simulasi pertama terjadi apabila penghapusan tarif dilakukan secara penuh dan langsung. Kita lihat peningkatan ekspor dilakukan oleh Uni Eropa terhadap barang-barang ekspor Indonesia akan meningkat. Hal ini akan menciptakan peningkatan nilai ekspor sebesar 800 juta euro atau setara dengan 1.083 miliar US dollar. Simulasi kedua terjadi apabila pengurangan tarif atau penghapusan tarif dilakukan secara bertahap dan muncul sejak ditandatanganinya perjanjian perdagangan. Kita asumsikan program dan poin-poin yang diperjanjikan ini langsung terlaksana. Nah, jika disimulasikan bersamaan dengan adanya pengurangan atau penghapusan tarif yang dilaksanakan secara berurutan selama setiap tahun dengan jumlah yang sama, selama 10 tahun untuk produk pertanian dan 6 tahun untuk barang-barang non-pertanian, produk non-pertanian ini akan memperoleh lebih banyak peningkatan dibanding dengan produk-produk pertanian. Produk non-pertanian seperti alat angkut, tekstil, dan alas kaki ini akan menyumbang peran yang lebih signifikan selama tahun kedua penghapusan tarif. Dalam sektor industri jasa di Indonesia, terdapat beberapa potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Perdagangan jasa Indonesia sendiri sebenarnya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Tercatat pada tahun 2009, nilai ekspor Indonesia sendiri masih kurang dari angka 21%. Adanya usaha peningkatan daya saing berupa jasa yang berkualitas tinggi. Dalam kesempatan ini, CEPA dianggap dapat membantu Indonesia untuk mengusahakan tujuan tersebut melalui beberapa cara, seperti CEPA dapat memfasilitasi penyediaan layanan berkualitas yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian CEPA dapat meningkatkan kinerja sektor jasa Indonesia yang melalui peningkatan persaingan serta melalui transfer pengetahuan atau transfer knowledge. Kemudian CEPA dapat membuka peluang bagi pemasok layanan mode 4 Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, terutama bagi pekerja terampil. Dengan membuka pasar sebagai jalan pemasok baik kompetitif dan berkualitas tinggi akan memenuhi permintaan layanan yang mendorong kegiatan ekonomi Indonesia. Ketersediaan akan layanan yang berkualitas tinggi dapat mempengaruhi demand dari kawasan tingkat partisipasi regional maupun global. Demi mencapai layanan berkualitas tinggi, perlunya peningkatan kinerja dari sektor jasa mengalami peningkatan persaingan maupun transfer data pengetahuan. Jika kedua terlaksana, maka akan muncul sebuah inovasi baru dan pola pelayanan baru yang lebih efisien dan inovatif yang menjadi sebuah kekuatan besar bagi sektor jasa Indonesia. Hubungan ini merupakan hubungan mutualistik bagi kedua belah pihak. Tentunya dengan sektor pelayanan akan terus bertumbuh pada tenaga kerja. Inovasi baru dan pola pelayanan yang meningkat juga didorong oleh adanya peningkatan kualitas pada tenaga kerja. Dengan terpenuhinya cara-cara di atas, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan tentang pergerakan tenaga kerja terampil dan semi terampil untuk ditempatkan di negara-negara Uni Eropa, terutama jika diselenggarakannya program pelatihan dan pengembangan. Namun dengan skema ini, Uni Eropa akan mendapatkan manfaat dari pasokan tenaga kerja yang terampil, dan sebagai timbal baliknya, Indonesia tidak hanya diuntungkan dari remitansi tenaga kerja potensial, tetapi juga diuntungkan dari pengembangan sumber daya manusia yang berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Perdagangan jasa di antara kedua negara yang memiliki hubungan positif dan kuat menunjukkan tren yang meningkat dan membuktikan adanya pertumbuhan yang dialami oleh kedua negara. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar yang besar, terdapat beberapa faktor lain yang akhirnya menghambat adanya pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Kurangnya transparansi pemerintah, ketidakpastian kebijakan, kurangnya kemampuan infrastruktur dan teknologi dianggap sebagai kendala utama dalam perkembangan investasi di Indonesia.
CEPA EU Indonesia dapat memberikan dua jalur investasi yang meningkatkan tingkat Foreign Direct Investment atau FDI. CEPA Uni Eropa Indonesia akan mencakup bab tentang ketentuan investasi untuk meningkatkan arus investasi di antara para pihak. Dengan dimasukkannya masalah investasi ke dalam CEPA, kemungkinan akan mendorong lebih banyak arus investasi antar negara. Perjanjian investasi bilateral dalam konteks ini sangat mungkin untuk menjamin standar perlakuan kepada investor asing yang akan ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan domestik, dan dengan itu pun dapat berfungsi sebagai pengganti kualitas kelembagaan domestik yang baik. Ketentuan yang lebih fleksibel dan yang lebih sederhana ini dapat membawa keuntungan bagi Indonesia untuk membuka kesempatan akan FDI lebih lanjut lagi, dikarenakan secara tidak langsung ketentuan ini tuh akan memberikan promosi akan fasilitas dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia kepada investor asing dalam proses FDI. Terlepas dari segala potensi keuntungan yang dapat terjadi, ada pula potensi negatif yang bisa dirasakan oleh Indonesia jika gagal mewujudkan CEPA EU Indonesia. Jika Indonesia gagal untuk mendapatkan akses preferensial ke Uni Eropa, perjanjian perdagangan antara Uni Eropa akan memberikan dampak ke dalam perekonomian negara dikarenakan gagalnya tercapai akses preferensial ke Uni Eropa yang akhirnya berdampak pada neraca perdagangan negara karena adanya penurunan tarif ekspor. Nah, kerugian ini dapat diprediksi jika dilihat dari dampak penurunan tarif. Nah, maka dari itu harus siap untuk menghadapi potensi kerugian dan dibutuhkannya pertumbuhan yang lebih besar untuk menemukan landasan tujuan bersama bagi kedua belah pihak untuk berjalinnya kerjasama antara kedua negara yang akan mendukung hubungan CEPA EU Indonesia ke depannya.